Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najla Putri Dwijani dengan NIM 23. Saya akan mempresentasikan hasil dari analisis yang telah saya lakukan mengenai hubungan antara tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan gaji dalam industri sains data. Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat apakah gaji seorang praktisi data dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan umur. Analisis ini akan menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, bagaimana tingkat pendidikan mempengaruhi gaji para praktisi data? Apakah mereka yang memiliki gelar lebih tinggi cenderung memiliki gaji yang lebih besar? Apakah terdapat hubungan antara gaji para praktisi data dengan jumlah tahun pengalaman kerja mereka? Apakah gaji cenderung meningkat seiring bertambahnya pengalaman? Yang ketiga, bagaimana pengaruh umur terhadap gaji para praktisi data? Apakah ada hubungan antara usia dengan tingkat gaji? Sumber data yang diambil dari Kaggle Survey 2022. Yang pertama, kita pre-processing data dulu. Import library dan import data. Ini import data bentuk CSV. Selanjutnya, saya mengambil beberapa kolom yang dibutuhkan. Di sini saya mengambil 8 kolom yang berisi ada umur, ada gender, ada negara, ada pendidikan, ada pekerjaan, ada pengalaman kerja, dan juga ada gaji selama 1 tahun. Selanjutnya, saya mengubah nama kolom. Ini mengubah nilai pada indeks ke 0, yang nantinya indeks ke 0 ini akan dijadikan nama kolom. Selanjutnya, saya mengganti beberapa isi data. Contohnya ini, pada kolom pengalaman, saya mengganti I do not use machine learning menjadi none. Pada kolom pendidikan, saya mengganti I prefer not to answer menjadi no answer, dan seterusnya. Sehingga output yang keluar seperti ini. Selanjutnya, kita akan melakukan EDA atau Exploratory Data Analysis. Pertama, kita lihat karakteristik respondennya dulu. Berdasarkan gender, saya membuat visualisasi pie chart. Kita bisa lihat dari visualisasi pie chart ini terlihat bahwa mayoritas dari responden adalah laki-laki yang jumlahnya mencapai 76,5% dari total responden. Sementara itu sekitar 21,7% responden adalah perempuan. Adapun sebagian kecil responden sekitar 1,8% mungkin memilih untuk tidak memberikan informasi tentang jenis kelamin mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas dari responden adalah laki-laki. Selanjutnya, karakteristik berdasarkan umur. Saya membuat visualisasi histogram. Dapat kita lihat pada visualisasi ini terlihat bahwa mayoritas responden berada dalam rentang usia 18 hingga 21 tahun. Selain itu, terlihat juga bahwa 25 sampai 29 tahun juga memiliki jumlah yang cukup signifikan, sedikit berbeda dari rentang usia 18 sampai 21 tahun. Di sisi lain, kita juga dapat melihat bahwa yang berusia 70 tahun ke atas jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok usia yang lainnya. Tentang usia 70 tahun ke atas menunjukkan jumlah responden yang paling sedikit dalam dataset. Selanjutnya, data visualization. Yang pertama, gaji para praktisi data. Ini saya membuat visualisasi diagram batang horizontal. Dapat dilihat dari visualisasi ini, terlihat bahwa mayoritas responden memiliki gaji dalam rentang 0 hingga 999 US dollar. Rentang gaji ini menunjukkan bahwa jumlah responden dengan gaji dalam kisaran ini mendominasi di antara kelompok gaji lainnya. Di sisi lain, terlihat bahwa sedikit responden yang memiliki gaji lebih dari 1 juta US dollar. Selanjutnya, untuk tingkat pendidikan para praktisi data, ini visualisasinya. Dari visualisasi histogram ini terlihat bahwa mayoritas responden memiliki gelar master degree yang jumlahnya paling banyak dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya dalam dataset. Kelompok responden dengan gelar master degree menunjukkan jumlah yang mendominasi di antara tingkat pendidikan lainnya.
Yang kedua, jumlah terbanyak kedua itu bachelor's degree, yang ketiga PhD, dan yang terakhir paling sedikit itu below bachelor's. Selanjutnya, pengalaman para praktisi data. Visualisasinya ini, dari visualisasi histogram ini, kita bisa lihat bahwa mayoritas responden memiliki pengalaman kerja kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, kita juga bisa lihat bahwa responden dengan rentang pengalaman kerja 1-2 tahun ini merupakan terbanyak kedua dan hampir setengah dari jumlah responden yang memiliki pengalaman kurang dari 1 tahun. Ini setengahnya dari sini. Kemudian kita juga bisa lihat bahwa pengalaman kerja yang lebih dari 20 tahun memiliki jumlah yang sangat sedikit dalam dataset, hanya 2 responden yang memiliki rentang tersebut. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan bagaimana tingkat pendidikan mempengaruhi gaji para praktisi data. Apakah mereka memiliki gelar lebih tinggi, cenderung memiliki gaji yang lebih besar? Pertama, kita mengelompokkan data dulu menggunakan grup by, pendidikan gaji, lalu menghitung jumlah kemunculan setiap kombinasi pendidikan dan gaji. Selanjutnya, melakukan pivot tabel pada hasil pengelompokan sebelumnya. Dan mengubah nilai NaN menjadi 0, sehingga output yang keluar seperti ini. Selanjutnya, saya membuat visualisasi menggunakan heatmap dan juga visualisasi menggunakan count plot. Pada visualisasi count plot, mayoritas responden dari berbagai tingkat pendidikan menunjukkan distribusi gaji paling banyak itu pada rentang 0 sampai 999 US dollar. Ini yang warna hijau. Namun ada perbedaan yang mencolok terlihat pada responden yang lulusan master degree, meskipun mayoritas dari mereka juga memiliki gaji dalam rentang 0 sampai 999 US dollar, ada sebagian kecil di sini yang memiliki gaji di atas 1 juta dolar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas dari semua tingkat pendidikan memiliki gaji dalam rentang 0 sampai 999 US dollar, ada beberapa responden lulusan master degree yang memiliki gaji yang jauh lebih tinggi, lebih dari 1 juta US dollar dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini adalah tingkat pendidikan mungkin memiliki pengaruh pada gaji, walaupun mayoritas responden dari semua tingkat pendidikan memiliki gaji dalam rentang yang sama. Ada beberapa kasus di mana responden dengan tingkat pendidikan tertentu seperti lulusan master degree memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan gaji yang lebih besar, yaitu lebih dari 1 juta US dollar dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lainnya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apakah terdapat hubungan antara gaji praktisi data dengan jumlah tahun pengalaman kerja mereka? Apakah gaji cenderung meningkat seiring bertambahnya pengalaman? Ini caranya sama, kita group by dulu berdasarkan kolom yang ini pengalaman dan gaji, lalu membuat tabel pivot dan mengubah NaN menjadi 0, sehingga output yang keluar seperti ini. Selanjutnya, saya visualisasikan menggunakan heatmap. Dari visualisasi heatmap ini, terdapat kecenderungan bahwa pada awal karir, praktisi data umumnya memiliki gaji yang lebih rendah 0 sampai 999 US dollar, dan hal ini diindikasikan dari heatmap ini yang menunjukkan bahwa yang pengalaman kurang dari 1 tahun dan pengalaman 1 sampai 2 tahun ini mayoritasnya memiliki gaji 0 sampai 999 US dollar. Namun terdapat juga sebagian kecil praktisi data dengan pengalaman yang cukup lama, yaitu 5 sampai 10 tahun yang memiliki gaji yang cukup tinggi, yaitu
Kalau bisa dilihat ini 500.000 sampai 999.999 US dollar. Pada pengalaman 5 sampai 10 tahun ini juga mayoritas gaji responden berada di kisaran 150.000 hingga 199.999 US dollar, yang mungkin menunjukkan bahwa pada tingkat pengalaman ini gaji responden cenderung stabil di rentang tersebut. Selanjutnya, pertanyaan bagaimana pengaruh umur terhadap gaji para praktisi data? Apakah ada hubungan antara usia dengan tingkat gaji? Ini sama seperti sebelumnya, sehingga output yang keluar seperti ini. Selanjutnya saya menggunakan heatmap dan count plot. Mayoritas dari responden para praktisi data berada di usia 25 hingga 29 tahun yang memiliki gaji di rentang 0 sampai 999 dolar. Ini menunjukkan bahwa rentang usia ini banyak yang mendapatkan gaji yang lebih rendah. Terlihat bahwa tidak hanya pada usia 25 sampai 29 tahun, tetapi pada hampir setiap rentang usia terdapat responden yang memiliki gaji di rentang yang paling rendah, yaitu 0 sampai 999 dolar. Ini mungkin menunjukkan bahwa terdapat sebagian besar responden dengan gaji yang rendah di setiap kelompok usia. Sedikit dari responden yang memiliki gaji yang terbanyak, yaitu lebih dari 1 juta US dollar dan gaji di rentang 500.000 sampai 900.000 US dollar dalam data yang diamati. Selanjutnya, pengelompokan gaji para praktisi data menggunakan algoritma K-means. Saya ambil beberapa kolom yang sekiranya dibutuhkan, yaitu pendidikan, pekerjaan, pengalaman, dan gaji. Pertama, untuk data kategorik, diubah menjadi numerik dan melabelkannya. Selanjutnya, menggabungkan data yang sudah dilabelkan menggunakan concat dan menghilangkan nilainan menggunakan mediannya. Berikut ini adalah data yang sudah dilabelin. Selanjutnya, ini untuk melihat apakah terdapat nol, dan outputnya menunjukkan bahwa sudah tidak ada nol. Selanjutnya, melakukan PCA, yaitu mereduksi tiap kolom dari data tersebut menjadi 2 kolom, sehingga lebih mudah menggunakan algoritma K-means. Seperti ini outputnya. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai K optimum dari data PCA dengan menggunakan elbow, terlihat bahwa di titik K sama dengan 4, garis sudah mendekati bidang X, sehingga K optimum yang kita pilih adalah K sama dengan 4. Selanjutnya, prediksi klaster tiap baris data menggunakan K-means dari data yang sudah PCA. Berikut adalah outputnya yang sudah terdapat klasternya di sebelah kanan sini. Setelah memilih data berdasarkan variabel yang sesuai dan melakukan PCA, dapat diperoleh bahwa tiap baris data merupakan bagian dari 4 klaster, yaitu klaster 0, klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Kesimpulan dari semuanya, yang pertama itu ada tingkat pendidikan mungkin memiliki pengaruh pada gaji. Walaupun mayoritas responden dari semua tingkat pendidikan memiliki gaji dalam rentang yang sama, ada beberapa kasus di mana responden dengan tingkat pendidikan tertentu seperti lulusan master degree memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya. Namun ini hanya berdasarkan pada informasi dari visualisasi dan perlu dilakukan analisis lebih lanjut lagi. Yang kedua, terdapat pola umum pada awal karir dengan gaji yang cenderung lebih rendah, namun terdapat variasi dan kemungkinan peningkatan gaji pada tingkat pengalaman yang lebih tinggi. Dengan demikian, terdapat indikasi bahwa seiring bertambahnya pengalaman kerja, gaji praktisi data bisa mengalami kenaikan. Yang terakhir, terlihat bahwa ada beberapa keterkaitan antara usia dan gaji praktisi data, tetapi tidak terlalu konsisten. Mayoritas dari responden memiliki gaji lebih rendah dibanding di berbagai rentang usia, namun ada beberapa kasus di mana responden dengan usia tertentu yang mendapat
gaji yang lebih tinggi, sehingga menurut saya umur tidak terlalu mempengaruhi jumlah gaji yang didapat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.